بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. حضرات الحبايب العلماء المشايخ والأساتذة والوجهاء الكرام والحاضرين والحاضرات جميعا، كل باسمه وصفته، وبالخصوص صاحب المكان الكاي الحاج بويا يحيى زين المعارف الجمزوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم في هذه المناسبة المعظمة، شهر المولد، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. Bismillah. Beliau guru mulia, guru kami, murabbi kita semua, Abuya Sayyidil Habib Al-Allamah Al-Fahamah Sayyid Abdullah bin Muhammad Baharun memulai sapaan, memulai majlis ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Nabi adalah obat hati kita, penawar duka kita. Kemudian beliau menyapa kepada semua para habaib, para ulama, para hamba-hamba mulia, pejabat-pejabat pemerintah, dan semua yang hadir, para guru-guru, dan juga hadirin dan hadirat yang datang dengan bermacam-macam profesi, keahlian. Yang jelas mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengucapkan kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menyampaikan bahwa dalam munasabah atau acara agung ini, beliau juga mengucapkan kepada kita ucapan yang sekaligus panjatan doa, semoga setiap saat kita dalam kebaikan, setiap saat kita dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذه مناسبة للمحبة، ونحن نحتاج إلى المحبة احتياجا عظيما جدا، فالمحبة أساس حياتنا، وهي البوصلة التي تقودنا في هذه الحياة. إن صلحت محبتنا صلحت حياتنا ودنيانا وآخرتنا، وإن فسدت محبتنا فسدت حياتنا ودنيانا وآخرتنا. ذلك أن الإنسان مخلوق محب، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمحبة، جعله مخلوقا محب ليحب الله ويحب ما أمره الله بمحبته، وأول من أمرنا الله بمحبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليحب ما فطر على محبته. كل جمال خلقه الله سبحانه وتعالى، وليحب ما أباح الله له محبته. فإذا سار بمحبة سليمة
كان قلبه سليما ونجا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Beliau memulai dengan kalimat yang sangat indah didengar oleh telinga, yang seharusnya dirasakan oleh hati, yaitu tentang mahabbah, tentang cinta. Cinta adalah kehidupan yang menjadikan benar baik kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jika rusak cinta atau cinta itu sirna, maka akan rusak kehidupan kita, baik di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Sehingga asas dalam hidup kita harus dengan cinta. Kita sebagai makhluk yang pada dasarnya mencintai. Makhluk yang mencintai. Ada hati di dalam diri kita. Dan mencintai di sini ada dihubungkan dengan Allah. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apapun dihubungkan dengan cinta kepada Allah. Mencintai segala sesuatu yang disenangi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti hasilnya, kalau benar cinta kita yang kita hadapkan, kita arahkan kepada cinta yang benar karena Allah tadi, cinta yang benar, maka kehidupan kita akan benar, keadaan kita akan benar. Semua yang kita jalani akan menjadi benar dengan cinta yang benar tersebut. Mahabbah salimah, cinta yang benar. والمشكلتنا في هذا الزمان أننا نعاني من فساد المحبة وخرابها. فنحن نحب أشياء لا ينبغي لنا أن نحبها، ونحب بكيفية ليست صحيحة وليست جيدة. والمقصود أن تكون هذه المناسبة طريقا لنا لإصلاح محبتنا ومنها إصلاح حياتنا. Permasalahan kita saat ini adalah permasalahan salah dalam mencintai. Kita itu mencintai banyak hal. Kita mencintai sesuatu yang tidak semestinya kita cintai. Kita mencintai sesuatu yang seharusnya kita tidak boleh mencintainya. Apakah itu kelompok atau apapun satu aktivitas yang tidak pantas untuk kita cintai, tapi telah kita cintai. Maka dengan itulah akan rusak cinta kita, karena kita mencintai sesuatu yang seharusnya tidak kita cintai. Maka pada kesempatan baik saat ini, kita akan memantapkan cinta kita demi kebaikan kehidupan kita. Siapa yang akan kita cintai? Dan bagaimana kita mencintai untuk kebaikan hidup kita nanti. في هذا الزمان أصبح ما نحبه من الأشياء الجميلة هو الجمال الزائف، الزخرف، زخرف القول اللي هو أقوال لا جمال فيها لأنه لا معنى جميل فيها. وزخرف الأشياء التي تظهر أنها جميلة وهي قبيحة، مثل طعام لذيذ وفيه سم يصبح سما يجب أن نبغضه ونكرهه لأنه يضرنا ولا ينفعنا. فإذا قلوبنا الآن تميل إلى أشياء قبيحة مزينة ومزخرفة يريدون منا أن نحبها، وتميل قلوبنا أيضا إلى تصاريف للمحبة ليست حقيقية.
وتصبح المحبة الآن مربوطة: إذا كنت تحبني كم ستدفع لي؟ إذا كنت تحبني فاشتري لي كذا وكذا، إذا كنت تحبني فاصنع لي كذا وكذا. وتصبح المحبة تعبير عن المحبة. إذن المحبة فاسدة. التعبير عن المحبة يدل على أن محبتنا جرى تفكيكها وحصرها في الأشياء المادية. إذا كنت تحبني فاعطني كذا وكذا، إذا كنت تحبني فلا بد أن تعبر عن محبتك بالطريقة الفلانية. Nah. Di zaman ini banyak dari kita itu mencintai sesuatu yang tampak bagus dan baik, akan tapi itu palsu, bukan baik yang sesungguhnya. Artinya kita tertipu mencintai sesuatu. Kita ingin mencintai sesuatu yang baik, cuman kita tertipu, itu bukan yang baik tapi kita kira baik. Perkataan yang ada tipuan di dalamnya. Jadi bukan sesungguhnya. Seperti makanan tampak dia menarik, indah, di dalamnya ada racunnya. Nah, itulah yang terjadi pada kita. Kita terlanjur mencintai sesuatu yang kita anggap itu baik tapi beracun. Tidak baik. Nah, ini yang harus kita waspadai. Hati kita cenderung hari ini kepada sesuatu yang baiknya baik palsu, bukan baik yang sesungguhnya. Sehingga penilaian kita kepada kebaikan akhirnya menjadi berubah. Sehingga cinta seolah-olah bisa dinilai dengan harta misalnya, dengan nilai bisa dibeli. Jadi kalau kau beri ini, aku akan cintai kamu. Aku akan mencintaimu jika kau beli aku. Kalau kau memang beriku padaku, nanti istri saya, aku akan mencintaimu. Seolah-olah cinta itu bisa dinilai dengan sesuatu yang remeh seperti itu. Materi. Sementara cinta bukan seperti itu, cinta hakiki. Bukan karena imbalan-imbalan materi atau pemberian. Dan ini jadi dalam urusan-urusan. Kalau kita mendengar dari yang sering beliau bincangkan, sehingga membangun cinta, mungkin kita tambahkan sedikit, mohon maaf nih. Dalam keluarga, misalnya, ukuran cinta bukan ukuran cinta yang menghadirkan pengabdian, ketulusan, akan tapi hanya kalau mendapatkan hadiah, dia senang, menjadi mencintai. Kalau tidak memberi hadiah karena tidak mencintai dan seterusnya. Materi, nilai. Nah, ini yang kita rasakan saat ini, sehingga cinta kita menjadi cinta rusak karena kita mencintai sesuatu yang kita duga itu baik padahal tidak baik. Dan itu akan jadi kebiasaan kehidupan kita, sehingga kita tidak akan menemukan cinta sejati, cinta yang sesungguhnya. وإنما الأشياء المادية ليست هي الأصل وليست هي الأساس، وإنما هي تعبير، جزء من تعبير عن المحبة. الآن فلنطبق هذا على حياتنا كلها. المحبة أصل في العلاقات. الإنسان محتاج إلى علاقة بالأشياء، محتاج إلى علاقة بالناس، وهذه العلاقات أساسها المحبة. الآن المحبة هذه عندنا فيها مشكلة كبيرة. مشكلة في محبة الزوج لزوجته، مشكلة في محبة الأبناء لآبائهم، مشكلة في محبة الآباء لأبنائهم، مشكلة في محبة الأخ لأخيه، مشكلة في محبة الناس بعضهم لبعض، مشكلة في العلاقة بالأشياء. الآن أصبحت محبة الأشياء أقوى من محبة الإنسان. الإنسان تأخرت محبته رغم أن العلاقة بالإنسان هي الأصل، لكن أصبحت العلاقة بالأشياء هي الأصل. أدى هذا وسيؤدي إلى خراب البيوت، تفكك العلاقات بين الزوجين، تفكك العلاقات داخل الأسرة، قطيعة الأرحام وتفكك العلاقة بين الأرحام، وجود العداوة والبغضاء لشدة التنافس على الأشياء التي أصبحنا نحبها محبة هي المحبة الأولى حتى أصبحنا عبيدا لها. نحن في مشكلة عظيمة وقلوبنا مريضة تحتاج إلى علاج. لأجل هذا افتتحنا هذه الكلمة وهذا اللقاء
بصلاة طب القلوب. نريد الدواء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتصلح محبتنا وتترقى هذه المحبة ونكون من المحبين حقا حتى ننجو بهذه المحبة في الدنيا وفي الآخرة. Sesuatu yang materi sekarang jadi asas tumbuhnya cinta. Sementara seharusnya mencintai manusia, sesama manusia yang diajarkan oleh baginda Nabi agar kita hidup saling mencintai, itu yang jadi asas. Tapi kebalik, yang dia jadikan asas adalah materi. Bukan manusia mencintai sesama sebagai asas. Kalau mencintai sesama dijadikan asas, lihat, tidak pakai ukuran materi tadi, akan tumbuh cinta dengan baik. Akan tapi hari ini cinta ukurannya adalah materi. Jadi berangkat dari materi, kalau memberi, kalau ini akan menumbuhkan cinta. Sehingga hubungan cinta suami istri ini sudah berubah. Hubungan cinta suami istri itu cara mengungkapkan cinta, cara menghadirkan cinta adalah berubah. Ukurannya adalah materi. Semacam hanya sekedar urusan hadiah-hadiah rutin yang diberikan di setiap saat-saat tertentu. Kepada anak, kepada ayah pun juga berubah ukurannya materi. Seolah-olah kalau sudah memberi sesuatu sudah selesai urusan hubungan bapak dengan anak. Dan alangkah banyaknya hari ini seorang bapak hanya memberikan kepada anaknya materi, tapi lupa bahwa saja harus yang diberi adalah cinta. Dipikir materi itu sudah cukup. Padahal ini untuk membeli, untuk menghadirkan cinta di hati seorang anak. Kemudian juga antara saudara dengan saudara. Sehingga dengan salahnya kita dalam memulai mencintai, inilah akan timbul kerusakan di dalam cinta. Ini ada permasalahan. Maka kita perlu hari ini kita mengobati. Kita cari obat. Obat yang datang dari baginda Nabi SAW agar kita menemukan cinta sejati yang membawa kepada kebaikan di dalam keluarga kita, di dunia, dan juga kebaikan nanti di akhirat. الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين الزوجين مبنية على المحبة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة هي محبة حقيقية تتجاوز الأشياء، تتجاوز وجود الأشياء، وتنتج السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. هذه المحبة يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويداويها طب القلوب، يداوي قلوبنا من فساد المحبة بين الزوجين. يقول لنا أن المحبة بين الزوجين ليست هي مادة، وإنما هي عناية، وإنما هي رعاية، وإنما هي انتباه، ينتبه الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، إنما هي تضحية، إنما هي عطاء. كل ذلك قاله صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وآله وسلم. معنى أن الخيرية أن تكون أحسن عند الله سبحانه وتعالى، تكون أفضل في الآخرة، مرتبط من علاماته، من علامات صلاح محبتك، من علامات صلاح قلبك أنك تحب زوجتك، ومن علامات صلاح قلبك أيتها المرأة أنك تحبين زوجك، وجعل بينكم شيء، بيننا محبة متبادلة تجعل حياتنا لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، تجعلنا من الأخيار، تجعلنا من الصالحين والصالحات. محبة ليست مثل المحبة الزائفة التي مرضت الآن. الزوجة تقول لزوجها: إذا تحبني اشتري لي ماذا جوال جديد، إذا أنت لا تحبني لأنك في الانيفرساري لم تفعل كذا وكذا، لم تشتري كذا وكذا، لأنك لم تأخذني المطعم، لأنك لم تشتري لي كذا. إذن هذه المحبة المادية ليست هي أن تحب الرجل امرأته ولا يحب المرأة زوجها،
ولكن أن يحب كلاهما الأشياء التي ترى محبة زوجها لها في أنه يشتري لها جوال جديد فهي تحب الجوال ولا تحب الزوج. Allah Subhanahu wa taala menjadikan asas hidup dalam keluarga, contohnya ya, adalah harus adanya mawaddah warahmah. Disebutkan dalam Al-Quran tentang hadirnya kasih sayang, cinta dalam hidup berumah tangga. Dan itulah yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Jadi betul-betul kita ini perlu obat ya, untuk benahi hati kita, agar benar di dalam mencintai. Bukan cinta yang palsu, yang atas dasar materi. Ini membahayakan sekali. Yang terjadi, kalau kita benar di dalam mencintai, maka akan hadir dalam sebuah rumah tangga cinta yang saling mencintai. Sang suami memberikan kasih dan cintanya kepada istri, sang istri pun demikian, memberikan kasih dan cintanya kepada suami. Sehingga suami menjadi suami yang baik, soleh, yang istri menjadi istri yang solehah. Dan itu dihadirkan dalam perilakunya menjadi indah, seperti disabdakan Nabi SAW atas dasar cinta memperlakukan keluarganya. Beliau bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, khairukum khairukum li nisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istri-istrinya. Dan Nabi mencontohkan, ana khairukum li ahli, aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, yaitu dengan menghadirkan cinta, kasih, pengabdian, perhatian, kepedulian, kasih sayang, maaf, pengorbanan dan seterusnya. Itu yang dihadirkan. Bukan ukuran dalam mencintai adalah materi seperti terjadi hari ini. Jadi cinta itu hanya sekedar ukuran materi. Misalnya jika kau, wah ini gara-gara lupa tidak memberikan hadiah di hari kelahiranku, sudahlah, berarti tidak cinta aku. Ukurannya gitu. Dia tidak ngajak aku makan di rumah makan ini. Sementara yang sana rumah makan mewah, makan. Aku tidak pernah diajak oleh suamiku rumah makan, berarti suamiku tidak cinta kepadaku. Sehingga dalam mengukur cinta adalah pakai ukuran materi. Dan inilah ketertipuan. Ini bukan itu, cinta bukan urusan materi, akan tapi cinta adalah asas yang menjadikan orang nanti bisa memberikan pengabdian dengan materinya. Bukan kalau ukuran materi, kalau sudah nggak ada materi berarti nggak mencintai aku. Sehingga sesungguhnya itu bukanlah cinta, itulah cinta yang palsu, cinta yang bohong. Yang ingin dihadirkan oleh beliau adalah bagaimana kita benar-benar menghadirkan cinta dalam keluarga, bukan mengukur cinta adalah dengan urusan materi, pemberian hadiah, seperti tadi beliau contohkan ya. Ini lupa saja, suami lupa nggak ngucapin, nggak memberikan hadiah ulang tahun, sudah langsung ngambeknya 1 bulan barangkali begitu. Dianggap tidak punya cinta. Sementara cinta itu setiap saat, bukan nunggu setahun sekali. Setiap saat harus kita hadirkan pengabdian, kelembutan, kasih sayang, perhatian, seperti itu. Sehingga dengan kita membenahi cinta kita ini, nanti kita akan mendapatkan cinta yang sesungguhnya, cinta yang benar, cinta yang membawa kepada keindahan yang sesungguhnya. العلاقة بين الأب وابنه والأم وابنها وابنتها. الأولاد الآن والبنات يرون أن الوظيفة الوالدين هو أن يحبوهم، وأن التعبير بالمحبة وأن يعطوهم فلوس، يعطوهم يشتروا لهم أشياء غالية. لماذا؟ لأننا أصبحنا نحب الأشياء أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. لأننا نعيش في الإنترنت ونعيش في الحياة الافتراضية، وأفكارنا متأثرة بهذه الدعاية والبروباغندا التي يبثها الشياطين، والتي تجعلنا متعلقين بالأشياء، والأشياء لا تأتي إلا بالفلوس. وبالتالي تختزل المحبة بين الأولاد والوالدين في أن الوالدين لهم فقط قيمة مادية، مصدر للفلوس. بل كثير من الأبناء ينظرون إلى وجود الوالدين في حياتهم على هذا الأساس فقط. انقطعت الفلوس منهم، يرون أن الوالدين لا ينفعون،
يعني الولد والبنت إذا تخرجوا وأصبح لهم كسب ولا يحتاجون إلى نفقة الوالدين أو لا يعطيهم الوالدان ما يريدون، أصبحوا ماذا؟ يستثقلون الوالدين، بل بعضهم يتمنى موت الوالد حتى يرثه. لماذا؟ لأن المحبة الإنسانية في العلاقة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأول الإحسان المحبة. هذه المحبة تجف وتتحول إلى محبة تابعة لمحبتنا للأشياء، نحب الأشياء وليس، ونحب المال ونحب الأشياء وليس نحب الإنسان الغالي، الإنسان الأساسي في حياتنا، الوالدين الذين جاءوا بنا إلى هذه الدنيا والذين تعبوا وأحبونا وربونا وأنشأونا. شياطين في العالم الافتراضي علمونا الآن أن الأشياء أهم من الوالدين، بل الأشياء أهم من أنفسنا، أن المحبة يجب أن تتجه إلى الأشياء. نحن أيها الحاضرون والحاضرات في مرض عظيم وفي مشكلة كبيرة. Orang tua dan anak. Ini. Orang tua dan anak misalnya. Dalam menghadirkan cinta sudah salah. Selama ini itu tadi seperti disebutkan sebelumnya bahwa banyak orang tua hari ini hanya menganggap cinta itu hanya urusan memberi kepada anaknya. Mohon barangkali ada di antara kita yang seperti itu, hanya memberi uang saja, mentransfer uang dan sebagainya. Sehingga ya itulah cinta yang difahami oleh seorang anak, ya materi. Bukan sentuhan-sentuhan lembut dari orang tua. Bukan. Belum lagi nanti kita semakin rusak di dalam cara mencintai, yang itu nanti pada akhirnya akan terjadi kepada anak kita, keluarga kita. Kita terlalu terpesona, tergiur dengan yang kita lihat di internet. Bermacam-macam cara mencintai yang salah. Yang istilahnya mengagung-agungkan tentang materi, tentang dunia. Sehingga mau tidak mau kita akan terpengaruh, sehingga menjadi ukuran hidup kita yang materi itu sendiri. Cinta kepada anak dihadirkan dalam bentuk materi. Dan anak pun akan memahami bahwasanya ya ini. Sehingga seorang tua pun mungkin mendidik anak, tidak berpikir bagaimana anaknya menjadi anak yang kelak akan bisa menjadi anak yang berbakti. Tidak terlintas hal-hal yang lembut ini, yang halus ini. Hanya yang dipikirkan bagaimana anakku nanti sukses, punya uang banyak dan seterusnya. Sehingga dan hari ini banyak orang tua hanya memikirkan anaknya bagaimana mereka sukses urusan dunia, gak pernah dipikirkan bagaimana urusan kebaikan, urusan dengan orang tuanya, urusan berbaktinya, urusan kasih sayang, dan urusan baik kepada Allah, urusannya kepada Allah. Dan ini terjadi pada kita, nyekolahkan anak yang penting dia sekolahnya keren, kemudian setelah itu lulus, dapat kerjaan, gaji tinggi, sudah bangga-bangga dengan gaji anak yang tinggi, padahal anaknya pun sudah lupa dengan orang tuanya, tidak punya bekti pada orang tuanya. Ini sebuah kegagalan yang kadang tidak pernah kita pikirkan. Sehingga cinta itu berubah menjadi yang sifatnya materi. Urusannya urusan dunia saja. Sehingga kalau sudah memberikan dunia, adalah beres. Sudah mungkin seorang anak membuatkan rumah buat ibu bapaknya. Nggak penting tentang kasih sayang, penting membuatkan rumah. Ibaratnya balaslah, saya balas budi begitu saja. Atau memberikan sesuatu atau materi. Ini dia berubah di hari ini. Jika orang tua di dalam menghadirkan cinta kepada anaknya salah, hanya ukurannya materi, pada akhirnya kita akan memetik sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan antara bapak dengan anak. Hilangnya cinta yang disebut oleh Abu Ya'la Habib Muhammad Bahrun tadi. Jadi cinta akan hilang sehingga hidup tidak akan baik dan indah. الدواء من الرسول صلى الله عليه وسلم طب القلوب، الدواء لقلوبنا فيما يتعلق بالتعامل مع الوالدين، أن محبة الوالدين عبادة تقربنا إلى الله. إذا كل محبة صحيحة يجب أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا بهذه المحبة. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من أحق الناس بحسن صحابتي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، وحسن صحابتك حسن الصحبة أساسها المحبة. لا يمكن أن نحسن صحبة شيء أحد إلا إذا أحببناه.
يقول أنا أحب والدي. من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. إذن النبي يأمرنا أن نحب والداتنا أمهاتنا، وأن نحب والدينا وآباءنا، وأن نؤسس العلاقة على المحبة وليس على أنهما واسطة في وصولنا إلى الأشياء المحبوبة، الأشياء المادية المحبوبة، بل هم الذين يستحقون المحبة وليس الأشياء. من المحبة أن نشكر. قال الله سبحانه أن اشكر لي ولوالديك، أن نشكر. دائما نتكلم معهم بالكلام الجميل، نشكرهم على تربيتهم، نشكرهم على ما أعطونا. الآن الشاب أو الفتاة يأخذ ما يعطيه الوالدان وكأنه واجب على الوالدين وليس وحق لهذا الابن أو هذه البنت، دون كلمة شكر، دون إحساس بالامتنان، بل يحسوا أنهم مقصرين. هذه مصيبة. المحبة هنا فاسدة. لماذا؟ لأننا نحب الأشياء. أصبحت قلوبنا فاسدة لأن محبتنا للأشياء، محبتنا للأمور المادية تحجبنا عن المحبة الحقيقية. لماذا؟ لأن قلوبنا مريضة بالدعاية والبروباغندا التي نتلقاها في العالم الافتراضي، والتي تجعلنا نحب الأشياء لأن الشركات تبيع لنا الأشياء، تريدنا أن نكون عبيدا للأشياء. Kita harus benahi hati kita di dalam urusan hati atau cinta ini. Sebagai contoh, beliau mencontohkan, dan ini paling utama adalah tentang orang tua. Tentang orang tua. Kita baik kepada orang tua, mencintai orang tua, berbakti pada orang tua adalah ibadah. Ibadah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Ini perintah dari Allah. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga disebutkan ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati. Siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan baik? Memperlakukan baik. Dijawab adalah ummuk, ibumu, kemudian yang kedua ibumu, kemudian dijawab oleh Nabi ketiga adalah ibumu, baru ayahmu. Ini perlakuan baik ini harus kita ambil pelajaran, memperlakukan ihsan, berbuat baik pada orang tua. Yang itu semua tidak akan bisa berlaku, dia akan bisa terus istiqomah, continue atas dasar mahabbah. Sebab ada orang berbuat baik sama orang tuanya palsu, hanya di saat dia mengharap sesuatu, menginginkan sesuatu. Setelah itu baiknya hilang, tapi baik atas dasar mahabbah itu yang abadi. Baik kepada orang tua atas dasar cinta. Maka perlu ini kita membangun urusan dengan orang tua khususnya di sini adalah atas dasar mahabbah yang benar. Merekalah orang tua kita yang berhak mendapatkan cinta, bukan apa yang mereka berikan. Hari ini kita sering lupa, diberi oleh orang tua kita hanya menyanjung barangnya, tidak pernah berterima kasih pada orang tua. Bahkan masih menganggaplah ini penyakit hari ini, kata beliau, kita masih mengatakan orang tua kita muqassirun. Orang tua itu tidak menjalankan tugasnya. Orang tua tidak memberi kepadaku. Orang tua tidak memberi kepadaku. Maka ini petaka bagi seorang anak yang selalu menganggap orang tuanya muqassir, kurang. Kenapa? Berarti dia tidak bisa melihat cinta dengan cinta. Bukan melihat pada orang tua dengan cinta, tapi melihat kepada materi yang diberikan dengan cinta kepada materi. Ini bahaya. Sehingga yang disanjung hanya pemberiannya saja, orang tuanya dilupakan. Ini problem besar. Aniskurli wali walidaik. Karena Allah memerintahkan, kalau syukur kepada Allah, syukurlah pada orang tua. Orang tua yang membesarkanmu, orang tua yang membiayaimu, orang tua yang merawatmu. Tapi memang tadi disebutkan, rusak hati di saat selalu berkata kepada orang tuanya, bagaimana? Muqassir, orang tuanya teledor, orangnya kurang. Kenapa? Karena dia sudah buta mata hatinya, tidak punya cinta, yang dilihat hanya materi. Cinta kepada materinya, cinta kepada hartanya, bukan cinta kepada orang tua, sehingga susah mensyukuri. Terima kasih pada orang tua tidak bisa. Maka ini adalah hati-hati yang rusak, hati yang sakit, perlu diobati. Dan tambahnya sakit itu semuanya, penyakit di dalam hati yang menjadikan hubungan dengan orang tua menjadi tidak baik, dan itu bisa dikembangkan pada yang lainnya, bisa difahami. Urusan dengan yang lainnya adalah ya karena kita sering terpesona dengan contoh-contoh yang bukan dari
Dari ulama, dari buku yang baik, akan tapi dari internet, kita lihat di sana, contoh-contoh yang ada di internet. Dan di internet itu misalnya promosi-promosi tentang urusan materi dan sebagainya. Yang itu semua adalah milik perusahaan-perusahaan raksasa yang dibalik. Mereka ingin jualan. Merusak cara berpikir kita. Kemudian setelah itu mereka akan menjual sesuatu sesuai dengan keinginan pikiran kita yang rusak tersebut, dan mereka lebih pintar dalam urusan ini. Dan dalam kesempatan yang berbeda, beliau betul-betul waspadai agar kita membatasi betul dalam urusan dunia internet ini, dunia maya ini. Beliau Masya Allah mengingatkan dalam perjalanan kami waktu beliau di Indonesia, beliau membahas luar biasa tentang ini. Jadi permasalahan kita sering terpesona dengan itu, sementara belajar dari suri tauladan yang benar enggak. Makanya seorang anak kalau tidak diberi ini berarti ibu saya itu, ayah temanku beli ini anmu baru, ini semua ukurannya materi, bukan ukurannya bagaimana dia berterima kasih pada ayah ibunya yang sudah berjuang dari kecil, dari masa kecilnya memperjuangkan dia, membela dia, membesarkannya. Nah ini yang terjadi hari ini, maka benar-benar kita perlu membenahi urusan hati kita saat ini mulai dari urusan kepada orang tua. إذن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي أساس صلاح كل محبة، لأننا إذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتعرف من خلال محبته على قيمة الأشياء. ما هو الجمال الذي يجلب المحبة؟ هو جماله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يفوق كل جمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميل الصورة وجميل المعنى، جميل الأخلاق، جميل المعاملة، جميل الرحمة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحبنا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستحق محبتنا، وعندما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هو الأساس في محبتنا بعد الله سبحانه وتعالى، ستصلح كل محبة، ستصلح محبة الزوجين كل أحد منهم للآخر، ستصلح محبة الأولاد لوالديهم والوالدين لأولادهم، لأنها ستكون مبنية على أساس حقيقي وعلى أساس الالتداء بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبا؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مرشدا للناس لمحبة آبائهم وأمهاتهم؟ جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أجاهد معك، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي رواية أنه قال أني خرجت وتركتهما يبكيان لأنه أراد أن يفارقهما للجهاد في سبيل الله، العبادة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هنا نتعلم كيف نعتني، كيف ننتبه، كيف نحس بالآخر. الآن نحن إحساسنا ضعف جدا، علاقاتنا ضعفت، علاقاتنا انهارت، أصبحنا نحب الأشياء في كل شيء، وإنما علاقاتنا الإنسانية واسطة للوصول إلى الأشياء. هنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ستوقظنا، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ستصحح كل محبة وكل علاقة بيننا وبين الناس الذين يجب أن تكون لنا بهم علاقة، وأولهم علاقتنا داخل الأسرة. Kalau begitu kata beliau, ayo kita masuk sekarang tentang cinta Rasul. Cinta Nabi itu yang akan kita jadikan asas cinta yang kita bahas tadi. Cinta kepada Nabi kita jadikan asas untuk mengenal apa yang harus kita cintai dan bagaimana kita mencintai. Kalau benar di dalam seseorang mencintai Nabi, maka secara otomatis nanti cinta kepada selain Nabi akan menjadi benar. Nabi adalah dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat layak untuk dicintai karena sebab-sebab cinta semuanya ada pada beliau.
Yang artinya, iya, sebab-sebab itulah yang harus kita jadikan dasar untuk menghadirkan cinta. Tentang akhlak Nabi, perilaku Nabi, dan segala-gala yang ada pada Nabi. Nabi adalah segala-galanya. Jamal, kecantik, kegantengan yang luar biasa. Secara akhlak, secara makna, secara fisik juga. Dan bagaimana cara muamalah beliau. Paling bagusnya berinteraksi dengan sesama. Dan kita harus tahu setelah itu Nabi mencintai kita. Nabi mencintai kita. Sehingga apa yang beliau ajarkan adalah dalam irama menghadirkan cinta pada kita untuk, kan kita tidak selalu dengan Nabi, untuk kita berinteraksi dengan sesama. Sehingga kalau sudah cinta yang diajarkan Nabi itu tertanam kuat di hati kita, maka dengan modal cinta ini kita akan bisa benar mencintai bapak, ibu kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, khususnya di dalam keluarga dengan sesama, karena dasarnya cinta yang benar yang diajarkan Nabi SAW. Maka cinta kepada Nabi harus betul-betul kita fahami sebagai asas di dalam menghadirkan semua cinta dan cinta. Dan Nabi berikan contoh dalam banyak hal. Ada suatu ketika ada seorang anak muda yang mengerti bahwasanya pahalanya jihad luar biasa. Kalau mati langsung masuk neraka, dosa-dosanya dihapus, siapa nggak pengen? Kalau orang rindu surga ya. Kalau orang rindu surga ada tawaran begitu ya, daripada susah-susah. Di dunia kan banyak cobaan mending. Mati, kalau aku mati masuk surga, nggak ada dosa. Datang ya Rasulullah, aku ingin jihad bersamamu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengajarkan, apakah di rumahmu ada orang tuamu? Masih ada ya Rasulullah. Fafima fajahid, kepada kedualah engkau berjihad. Jadi jihadmu nggak usah ikut perang denganku, tapi rawat orang tuamu. Merawat orang tua mengalahkan jihad di medan laga, bayangkan. Kemudian riwayat lain bunyinya ya Rasulullah, Nabi bertanya, apakah ada orang tua di rumah? Ya, orang tuaku menangis. Dengan keinginanku ini menangis. Maka Nabi mengatakan, pulanglah ke orang tuamu dan jadikan beliau tertawa seperti engkau telah membuat beliau pernah menangis. Oh, orang tua. Akan tapi yang menjadi masalah tadi, asas cinta kita itu lemah, bukan asas cinta sambung dengan cara cinta yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga apa akibatnya? Urusan kita dengan sesama manusia ini bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar sebagai sarana untuk kita mendapatkan materi dunia. Kita berbuat baik, mungkin bahasa lain kita punya koneksi, biar saya punya bisnis, bisa ini, urusan dunia. Sementara Nabi tidak mengajar begitu, urusanmu dengan manusia adalah atas dasar cinta karena Allah. Kalaupun setelah itu ada buah-buah dunia yang kita dapatkan, itu ada satu tambahan bonus yang luar biasa yang Allah berikan. Tapi yang menjadi masalah hari ini, selagi tidak ada masalah dunianya, saya tidak akan mau berurusan dengan dia. Jadi ukuran dengan manusia hari ini kerusakannya adalah urusan dengan manusia sebagai wasilah untuk mendapatkan materi, mendapatkan dunia. Maka kembali beliau tekankan bahasanya, cinta kepada Nabi yang sesungguhnya adalah harus jadi asas dalam kita menghadirkan cinta. Mungkin bisa keterjemahkan dengan makna beda. Tanda cintamu kepada Nabi yang sesungguhnya, maka akan tampak cara bergaulmu dengan ayah, ibumu, dan anakmu dengan benar. Karena asasnya benar. Makanya kalau ngaku cinta Nabi, tak taunya dengan keluarganya nggak benar, mana ada cinta Nabi? Nabi tidak mengajarkan semacam itu. Dan dengan dasar cinta yang benar tadi, atas dasar cinta yang diajarkan Nabi, maka kita bisa membuat perubahan menjadi lebih baik, termasuk beliau katakan dimulai dari di dalam keluarga kita sendiri, dakhil usrah, di dalam rumah tangga. أندونيسيا كما أعرفها هي أرض المحبة، ولكن للأسف الآن هذه المحبات تتفكك. محبة الوالدين وطاعة الوالدين والقرب من الوالدين مزية مضاعفة في أندونيسيا، في مجتمع الأندونيسي. الأسرة وتماسك الأسرة وتضامن الأسرة ثم تضامن المجتمع الكبير كله مبني على المحبة. الآن هذه المحبة تتفكك، يفككون هذه الأمة العظيمة
كما يفككون كل الأمم الإسلامية، يفككون العالم كله، لأنهم لا يريدون أن الناس إلا أن يحبوا الأشياء التي هم يبيعونها لهم، وأن يكونوا عبيدا للأشياء. أريد للأسرة الأندونيسية أن تعود إلى معاني الولاء والمحبة والتضامن. الفرد يضحي من أجل الأسرة، الفرد يضحي من أجل المجتمع. الحياة اجتماعية، الحياة مترابطة وليست مفككة كما نراها الآن. الفردية هذا طبع غربي يعيش الإنسان في أمور مرتبط بالماديات، مرتبط إنسان فردي لا يبالي بوالدين، لا يبالي بأحد، ثم تنتهي به الحياة إلى الكآبة. نحن لسنا هكذا، نحن ينشأ الإنسان فينا منذ صغره في الرعاية، في المحبة، منذ أن يكون طفلا حتى يصل إلى حالة الشيخوخة، ثم يصل إلى القبر وهو في الرعاية وهو في المحبة. لماذا نترك المحبة؟ لماذا نترك محبتنا؟ يا أهل أندونيسيا، الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بعلاقات دافئة جميلة تقوم على المحبة، وأنعم عليكم بنعمة الإسلام ونعمة محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تتركوها ولا تسمحوا لهم أن يقطعوا ما بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسمحوا لهم أن يأخذوا منكم هذه الصفة الجميلة التي ظهرت فيكم ظهورا أكبر من ظهورها في كثير من الشعوب التي نعرفها، وهي نعمة العلاقات المبنية على المحبة، المبنية على الأخلاق، المبنية على الأدب، المبنية على التواضع، المبنية على المحبة. Indonesia adalah bumi yang penuh cinta. Kalau mau mencermati, menghayati dunia, Indonesia pada dasarnya adalah bumi yang penuh cinta. Lihat dalam sejarahnya, mungkin kalau kita membaca yang sudah diakui bahwasanya dengan bermacam-macam suku akan tapi tidak pernah terjadi percekcokan, perselisihan, keributan dan seterusnya. Dan harus kita syukuri bahwasanya ini adalah bumi cinta. Pada dasarnya ada cinta di negeri ini. Akan tapi yang sangat disayangkan di akhir-akhir ini, ada tangan-tangan jahil, tangan-tangan kotor yang berusaha untuk memporak-porandakan cinta tersebut. Bermacam-macam cara agar cinta itu hilang, sehingga sedikit-dikit terjadi permusuhan di negeri ini. Hilang cinta. Dan mereka yang tidak senang umat Nabi ini damai, tentram, selalu membuat, bahkan bukan saja Indonesia yang dirusak untuk diporak-porandakan cintanya di alam Islami semuanya. Mereka berusaha untuk masukkan sesuatu yang menjadikan mereka umat Islam menjadi bermusuhan, menjadi hilang cinta. Dan itulah termasuk yang dikehendaki di negeri ini. Coba kalau kita perhatikan ada aja isu-isu yang akan dihembuskan oleh mungkin orang yang mengatasnamakan dirinya Islam, tapi tentu itu adalah bisikan-bisikan atau terpengaruh kepada orang-orang yang merindukan, menginginkan cinta di Indonesia ini berantakan, lalu menjadi permusuhan. Sehingga akan dijadikan hidup itu kayak hidup masing-masing lah. Gue, anak-anak, individu. Dan itu kan gaya kehidupan di barat sana. Sendirian, sehingga tidak pernah peduli urusan bagaimana membangun kebersamaan yang baik, hidup bermanfaat untuk orang lain, termasuk bagaimana dalam keluarga, termasuk dalam masyarakat yang lebih luas lagi. Kita bukan seperti itu pada dasarnya. Kita harus pahami. Kita dididik dalam Islam itu mulai dari kecil dengan kasih sayang dan cinta kalau kita pahami. Dalam kajian lain beliau menyampaikan, coba seorang muslim lahir dalam keadaan dia terhormat sebagai seorang anak yang hadir di tengah-tengah kehidupan baik ayah dan ibu. Kan harus begitu. Kemudian juga bagaimana anak dimuliakan dengan pendidikan, kemudian perintah-perintah agama untuk memperhatikan anak, sampai di usia tua pun masih diperhatikan. Di saat jadi anak sebagai orang tua harus mengayomi dengan benar, di saat menjadi orang tua pun sang anak harus perhatikan orang tua dengan baik. Bahkan kalau kita lihat dalam perjalanan hidup, lihat. Kalau seandainya ini,
Dalam perjalanan selalu ada rambu-rambu yang menjadikan sebetulnya enak hidup kita ini kalau seandainya kita patuhi. Maka dari itu ayo, cinta yang sebetulnya sudah lama tumbuh di negeri ini, bahkan sudah menjadi satu tradisi hidup yang saling tolong-menolong, akhlak yang baik, dengan ketawaduan, maka jangan sampai ini hilang. Ayo kita jaga, jangan sampai mau ini diporak-porandakan. Allah telah memberikan kepada kalian semuanya ini suasana yang indah di negeri ini, tapi harus kita sadari bahwa di akhir-akhir ini ada upaya-upaya untuk merusak itu semuanya. Maka jangan bergeming, jangan mau dengan goda-godaan mereka itu. Maka menjadilah orang yang faham makna ini, sehingga majelis ini untuk menyadarkan diri kita akan bahaya-bahaya hilangnya cinta. Yuk kita kembalikan lagi cinta yang sudah pernah ada, yang sekarang diporak-porandakan oleh orang yang hidupnya di dalam kehidupannya memang seperti itu. Dia rame, dia ribut, dia suka berantem dengan ingin menjadikan kita semua kayak mereka. Maka jangan mau, ayo jangan izinkan mereka merusak kita. Kita fahami kembali bagaimana cinta menghadirkan cinta dan bagaimana kita mencari spiritual dan cinta. فإذا محبتنا الجمعية أساسها المحبة لله ورسوله. ما زلنا نتكلم عن شعب أندونيسيا يعيش في حالة الاجتماع، في حالة الترابط، في حالة التضامن، وأساسه المحبة. وأساس المحبة لله ورسوله. فكما شرحنا أن محبة الأسرة ناتجة ونابعة عن أوامر الله والرسول بين الزوجين وبين الأولاد والآباء، وكذلك بين الأرحام تبعا لذلك. وكذلك العلاقة في المجتمع، إنما المؤمنون إخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قائمة على الترابط، قائمة على المحبة، قائمة على الاحترام، الأخلاق، الآداب. من هذا أصبح المجتمع الأندونيسي مجتمعا مترابطا وانتصر. قبل أيام كانت هناك ذكرى استقلال أندونيسيا، انتصرت أندونيسيا بالترابط والمحبة. وأساس هذه المحبة والترابط الذي جعل المجتمع متماسكا وجعله ينتصر على الاستعمار الذي حاول أن يجلب العقول إلى مدارسه، وإنما المجتمع حافظ بعلمائه على مؤسسة عظيمة جدا، وهي مؤسسة المعهد الفندق بسانترين التي أسسها المشايخ والعلماء الأوائل في أماكن بعيدة، والأمة كلها ترابطت معهم، مولتهم، بنوا المعاهد. والأمة كلما تخرج أحد من هذه المعاهد وقام بواجب الدعوة وواجب التعليم، الأمة تكفيه معيشته وتعطيه. لهذا فشلت الحكومة الهولندية وفشل الاستعمار الهولندي في كسر مقاومة أو ترابط الشعب الأندونيسي، لأنهم كانوا مرتبطين في العائلة، مرتبطين في المسجد، ومرتبطين في المعهد، يعظمون المعلم ويعظم باعتباره ممثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نائبا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطيهم تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوصل لهم المزيد من الترابط والتماسك بواسطة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يجتمعون في المولد مثل هذه التجمعات، في مجالس الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، في مجالس التعليم لطريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنجاة أندونيسيا في تمسكها بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإصلاح تضامنها، لهذا نجت أندونيسيا. لكن الآن يجري التفكيك، يجري التنفير من المعهد، يجري التنفير من العلماء، يجري التنفير من الصالحين، يجري التنفير من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يجري تفكيك الأسرة. وهذا إذا تفككت أندونيسيا فلن تقوم لها، هذا خطر عظيم جدا. المطلوب إعادة الاعتبار لمزية المحبة في أندونيسيا، وأساسها الارتباط بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المناسبة اليوم، هذه المناسبات هذا الشهر مناسبات دينية إيمانية ومناسبات وطنية توجب
الترابط بين الأمة وتوجب المحبة وتوجب الأخوة وتوجب القوة في مواجهة الأعداء الذين يريدون لنا التفكك ويريدون لنا الفشل. Kalau begitu, yang harus kita pahami bahwa mahabbah atau yang menyatukan kita sesungguhnya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Itu harus kita pahami. Hanya mungkin selama ini terwujud begitu saja tanpa kita sadari. Di negeri kita, bagaimana kisah perjuangan kakek moyang kita di dalam membebaskan negeri ini dari penjajahan. Di negeri kita, Indonesia ini adalah, lihat kalau kita perhatikan secara kemasyarakatan begitu akrab, gotong royong, kemudian hidup saling tenggang rasa, indah. Itu yang ada di negeri ini. Dan juga yang ini semua sesungguhnya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada negeri ini. Akan tapi ketahuilah bahwa ada yang harus kita sadari, sekarang mulai diganggu. Baru-baru kita merayakan kemerdekaan negeri kita, Republik Indonesia. Tapi jangan hanya membaca tentang hari ini yang kita merayakan, tapi sejarah memerdekakan negeri ini bagaimana? Bagaimana mendapatkan kemerdekaan? Ini perjuangan. Perjuangan orang-orang dahulu, para ulama-ulama yang telah membangun kekuatan yang dimulai waktu itu ya ulama dengan membangun satu perkumpulan di tempat yang jauh dari perkotaan, di situ agar tidak mungkin sederhananya tidak terkontaminasi dengan kehidupan, lalu terbangunlah di situ satu perkumpulan yang baik yang sekarang disebut dengan istilah pondok pesantren. Dari tempat tersebut nanti akan keluar orang-orang ya, alumni-alumni dari tempat tersebut yang akan menyebarkan agama, mengajak, termasuk jihad. Itu kan seruan daripada alumni-alumni pesantren saat itu, tidak bisa dipungkiri hal ini. Kekuatan para ulama-ulama mengajak mereka, mengeluarkan anak-anak, para santri yang punya semangat untuk berdagang. Tapi untuk bisa itu semuanya, merdekakan memulai mereka dari pembenahan akhlak diri mereka sendiri, akhlak di keluarga, akhlak di keluarga dan akhlak di masyarakat. Tapi belum mencermati dari sisi, dari mana? Dari namanya pondok pesantren. Beliau pernah menyinggung di tempat yang berbeda, hari ini mulai ada upaya untuk merongrong pondok pesantren karena inilah benteng kekuatan terakhir mungkin bisa dikatakan. Pondok ini ada apa? Di pondok. Kalau sudah pondok pura-pura ndak, hancurlah negeri. Sehingga ada upaya-upaya untuk menjatuhkan pondok dengan bermacam-macam isu, atau namanya pelaku-pelakunya ada yang melakukan kesalahan itu dibesar-besarkan, tidak seperti ya memang sebuah kesalahan, akan tapi lihat tidak semuanya sama, akan tapi upaya untuk menjadikan orang ragu tentang pondok pesantren hari ini sudah terjadi. Maka ayo kita kembali kepada apa yang sudah ada di negeri kita ini, kembali kepada ulama. Apa yang terjadi hari ini coba? Mulai mengajarkan kepada kita kebencian kepada pesantren. Untuk menghilangkan cinta sebetulnya, karena dari situlah belajar cinta kasih. Cinta negeri itu dari situ. Hubbul waton yang diajarkan. Cinta dari pesantren yang mengajarkan para ulama. Karena diajarkan Nabi SAW banyak hadis. Nabi bagaimana? Rasulullah SAW menyebut tentang cinta. Talang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tentang cinta banyak dibahas oleh Nabi SAW. Dan itu ada yang diajarkan karena ilmunya Nabi diajarkannya di tempat semacam pondok pesantren. Ini pondok pesantren akan diporak-porandakan ini. Biar orang nggak percaya lalu nggak akan masukkan anaknya ke tempat tersebut, sehingga akan semakin jauh dari Nabi SAW. Sehingga muncullah sekarang upaya-upaya itu sudah ada hasilnya. Menjadikan mulai benci ke pesantren, benci ke ulama, benci ke dzurriyyah Nabi SAW. Itu target mereka untuk menjauhkan dari Nabi. Menjauhkan dari Nabi langsung mungkin susah orang punya iman dengan Nabi. Tapi dengan cara jauhkan dari pondok, nggak senang mondok, menjauhkan daripada ulama. Kalau ada ulama salah, wah dibikin bagaimana agar
umat ini punya pemahaman kalau semua ulama seperti itu. Sehingga menjauh dari ulama, yang hancur adalah umat itu sendiri. Maka ayo, ini di munasabah di acara mulia yang semacam ini, kita kuatkan kembali cinta itu yang sudah ada dibangun oleh baginda Nabi, yang diajarkan dan difahami oleh para ulama-ulama, diajarkan kepada kita untuk menghadirkan cinta. Jangan mau sampai diporak-porandakan, dihancurkan. Maka ini cinta yang akan menjadikan sebab kebaikan kembali di negeri ini. InsyaAllah semuanya dengan munasabah yang baik inilah, InsyaAllah kita akan menemukan itu semuanya. إذن نحن نأخذ محبتنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طريقا للعلاج والدواء لقلوبنا ولمحباتنا ولعلاقاتنا. نتعرف على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل الخلق، أجمل الخلق وأكمل الخلق، وأنه لا أحد يحبنا كما يحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أن تكون العلاقة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية، وأنه كلما زادت معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلحت محبتنا وصلحت قلوبنا. لأننا الآن نتعرض لغسيل الدماغ من خلال كثرة وجودنا على الإنترنت. كلما وجدنا على الإنترنت الناس يجعلون لنا قدوات باطلة نقتدي بها ونعظمها. لماذا؟ لأن فلان جميل الصورة، لأن فلان مشهور، لأن فلان عنده الأموال، فلان عنده القصور، فلان عنده السيارات الجميلة، فلان عنده الأشياء. كل هذه النماذج تجعلنا عبيدا للأشياء، والله خلق الأشياء لنا ولم يخلقنا للأشياء. ارتباطنا الآن بالإنترنت جعلنا عبيدا للجوال، عبيدا للأجهزة، لا نعطي وقتا للمحبة الحقيقية، للحياة الحقيقية. إذن الدواء والعلاج طب قلوبنا هو محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الحضور في مجالس محبته صلى الله عليه وسلم، التعرف على أخلاقه حتى تكون أخلاقنا أخلاق نبوية محمدية. هذه المحبة هي شفاء وبديل صحيح للمحبات الباطلة التي خربت وتخرب حياتنا وتخرب العلاقات وتفكك الأمة وتفكك المجتمع. لأننا الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، ليس قدوتنا الأجانب، ليس قدوتنا المشهورون، ليس قدوتنا الذين عندهم الأموال والأشياء. لأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. لا يمكنك أن تكون غنيا مثل فلان بمجرد أنك أنت تحب فلان لأنه غني، لكن يمكنك أن تكون ذا خلق عظيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم تقتدي به. والله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا تداوت قلوبنا وصحت من الأمراض لا يمكنها إلا أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. إذا أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسهل لنا أن نقتدي به في عبادة الله سبحانه وتعالى، نقتدي به في الأخلاق، نقتدي به في العلاقات، فتصلح حياتنا صلاحا جميلا ونعيش سعداء في الدنيا وفي الآخرة. Cinta kepada Nabi adalah obat kerusakan hati kita. Karena beliau adalah paling sempurnanya makhluk, paling bagusnya makhluk Allah. Dan tidak ada yang mencintai kita melebihi daripada cintanya Rasulullah kepada kita. Bahkan diri kita sendiri pun tidak seperti cinta Nabi kepada kita. Nabi sedih kalau kita bermaksiat, tapi kita kadang bermaksiat masih tertawa loh ya. Dan kita harus membangun ikatan Nabi itu sangat pribadi. Kita rasakan bahwa saya punya ikatan khusus dengan baginda Nabi. Ikatan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasakan kalimat ini, makna
bukan sekedar kita dengar. Sudahkah kita punya hubungan spesial dengan Nabi SAW? Karena kalau sudah benar hubungan kita dengan Nabi, maka benar hati kita. Tapi ada hal yang harus kita cermati yang menjadikan hubungan dengan Nabi semakin renggang, terkikis, yaitu kita menanamkan di diri kita kepada kekaguman-kekaguman yang tidak disenangi Nabi. Tentu ada sebabnya, di antaranya begitu akrabnya kita dengan dunia internet, dunia maya hari ini. Kita betul-betul kita dikuasai oleh segenggam alat ini. Alat untuk menjelajah di internet. Sehingga setiap saat kita melihat contoh-contoh. Ada orang pamer harta, tiba-tiba kita pengen pamer kayak dia. Pamer kecantikan, ingin niru. Pamer pangkat, pokoknya sesuatu yang tidak baik terus dicekoi di dalam otak kita, lalu dirasakan hati kita. Diam-diam kita mengagungkan yang seperti itu. Apa imbasnya? Akibatnya pengagungan kepada Nabi akan tergeser. Akan hilang cinta kepada Nabi. Dalam kesempatan yang berbeda, beliau mewasai betul tentang bagaimana jangan sampai kita tenggelam di dunia maya ini. Sehingga kalau sudah sering tenggelam di dunia maya, ini dunia nyatanya berkurang. Sementara untuk menumbuhkan cinta kan di dunia nyata, bukan dunia maya. Ini adalah contoh-contoh yang kejadian hari ini adalah dengan internet tadi, Masya Allah. Tenggelam kita dengan dunia internet, setiap saat kita melihat sesuatu yang menjadikan kita semakin lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita sepertinya hari ini hidup kita di alam nyata semakin menjadi sedikit. Di acara mulia ini kita akan kembali. Kembalikan kepada kesadaran pentingnya cinta, dan cinta yang sejati adalah cinta yang kita hubungkan dengan Nabi SAW untuk bisa mengenali pada akhirnya akhlak Nabi SAW dan menjadikan Nabi suri teladan. Nabi adalah suri teladan. Kalau sudah ada kekaguman, sebab kalau orang mengagumi sesuatu, tolong mengagumi artis, pemain bola dan sebagainya, dia akan meniru, menyuri teladan, mau tidak mau itu. Sementara kita dicekoi dengan internet tadi, tak tahunya lihat, berubah cara berpakaian, berubah cara berperilaku. Gak ada tontonan-tontonan yang dilihat. Bukan Nabi, akan tergeser cinta kepada Nabi. Dan padahal Nabi adalah suri teladan yang sesungguhnya bagi kita. Suri teladan kita adalah seorang baginda Nabi Muhammad, bukan tokoh masyhur dengan pamer hartanya, pamer kecantikannya, atau mungkin acting dalam filmnya mengagumkan, permainan bolanya mengagumkan, bukan itu. Tapi yang kita kagumi, yang kita cintai, idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak menyebutkan, tidak dianggap imanmu kecuali kau menjadi orang kaya, bukan. Tidak menjadi imanmu tidak akan sempurna kecuali kau menjadi orang yang masyhur seperti. Tidak seperti itu. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna. Kata beliau, kata bagi Nabi dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Yahya Al-Barun, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam riwayat, wa nafsihi allati baina jambih. Tidak sempurna iman kalian, lah itu ukuran kecintaan. Bukan tidak sempurna iman kalian kecuali kau memiliki harta berapa triliun. Engkau punya follower apa? Kalau punya pengikut berapa juta, bukan itu. Akan tapi Nabi memberikan rambu, memberikan standar, ukuran kesempurnaan ilmu adalah hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi lebih dicintai oleh dia, melebihi daripada ayahnya, anaknya, dan semua manusia, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Ini melebihi daripada dirinya sendiri. Maka dengan tumbuhnya cinta, sebetulnya itu kan perlu syarah panjang dari beliau. Menghadirkan cinta hanya dengan lesan. Tapi beliau mengatakan bahwasanya untuk menghadirkan cinta harus kita tahu sebab-sebab hilangnya cinta tadi loh. Kita terpesona dengan sesuatu yang kita hadirkan melalui internet segala macam, itu rusak. Sebenarnya bukan sekedar internet, apanya kita gampang terpesona melihat gebyar dunia, kekayaan, kecantikan, model-model yang lain. Maka ini harus kita pahami, itu merusak. Dan kita tidak akan bisa kembali kepada kecintaan Nabi yang sesungguhnya kecuali kita batasi ini. Maka beliau mengatakan, ayo kita kembali.
kepada cinta kepada Nabi agar kita menjadikan Nabi suri toladan. Kalau sudah ada cinta kekaguman kita kepada Nabi semakin sempurna, semakin mudah di dalam kita mensuri toladani beliau suri toladan di dalam segalanya, dalam akhlaknya, dalam banyak hal keputusan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dalam urusan berpolitik sekalipun, dalam segala urusan Nabi adalah suri toladan. Sehingga tidak ada kata bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita kecuali melalui itu pintu yang bernama mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أقول أننا نحتاج في أندونيسيا إلى طرق إضافية في التعليم والتقريب لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أدعو الشعراء وخصوصا من أهل المحبة أن يكتبوا الأشعار في رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة الأندونيسية وباللغات الفرعية في أندونيسيا، الجاوية، السندية، البتولية، اللغات التي في سومطرة، اللغات المحلية، ومثل القصائد التي نعرفها الآن ونقرأها ونصوص المولد التي نسمعها، نريد كذلك قصائد وأغاني وأناشيد باللغات المحلية حتى نستجلب القلوب من التعلق بالإنترنت ومن التعلق بالفن الزائف ومن التعلق بالأشياء الزائفة إلى إيجاد أنوار المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس، وأن تكون هذا جزءا من تربية النشأ وجزءا من حياتنا، جزءا من تحريك مشاعرنا، لأن في هذا الشفاء كل الشفاء كل الشفاء، أن تشفى قلوبنا من المحبات الباطلة لا يمكنها إلا بعد أن تمتلئ بمحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه دعوة أرجو أن يتفاعل معها من عندهم القدرة ومن يوفقهم الله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك أجر كبير، ولهم في ذلك قرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم في ذلك السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نجدد طرق جذب القلوب إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصي كذلك الآباء والأمهات والأبناء والبنات الموجودين في هذا المجلس المبارك أن يعودوا إلى بيوتهم بنية إصلاح العلاقات داخل هذه البيوت، وإعادة شحن هذه البيوت بتعبيرات المحبة، الطبخ في البيت، الجلسة العائلية، الشكر، التعبير عن الامتنان. هذه كلها الآن جرى تجفيفها، كل شيء من الخارج، كل شيء بضاعة، كل شيء مادي. نحن نريد أن تعود لمسات المحبة، لمسات القرب، لمسات الترابط، وأن نتخلص من محبة الأشياء ونحب الناس الذين يجب أن نحبهم، وأول محبوب هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود علينا هذه المناسبة بالسعادة، بصلاح القلوب ووحدة الأمة وقوتها وصلاح العلاقات فيما داخل الأسرة، ورجوع الترابط للأمة والنجاة من فتنة محاربة العلماء ومحاربة ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والاتحاد والاجتماع الذي هو أساس وحدة أندونيسيا ووحدة المسلمين، أن تكون هناك ترابطات ومحبة مبنية على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أدام الله علينا نعمة الإسلام وبارك لنا فيها، وجعلنا مسلمين صالحين ومسلمات صالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini baru, kata beliau, tolong didengar. Siapapun yang punya keahlian, apapun keahlian Anda, masuk di dalam pesan beliau ini. Kita perlu menghadirkan segala sesuatu yang
bisa menarik kita kepada cinta kepada Rasul. Di dalam segala hakalanya, apapun coba. Untuk menggeser agar anak-anak kita tidak terpesona, lelap, tenggelam di dalam dunia internet. Termasuk di antaranya mungkin, misal saja, tentunya semuanya harus punya ide dalam hal ini. Sesuatu yang senang, tapi menjauhkan daripada kita terperosok di dalam propaganda mereka. Seperti mungkin atau lomba atau menghadirkan syair-syair dalam bahasa lokal sekalipun yang menjadikan anak itu senang dengan itu semuanya. Dibikin acara yang bagus, bukan terpesona dengan internet, bukan terpesona dengan acara yang dihadirkan oleh asal orang, tapi kita membuat sesuatu yang menjadi orang itu meninggalkan yang tidak baik lalu masuk di dalam perkumpulan kita yang baik, biarpun sifatnya semacam hiburan, tapi hiburan yang membawa kita kepada Nabi. Syair-syair, sampai beliau syair kan ada syair Indonesia, ada syair Melayu, beliau menyebut yang ada di Sumatera, berarti kan di syair Melayu. Dan kalau kita kemas dengan bagus akan menjadi menarik, mengalahkan kegemaran anak-anak kita kepada sesuatu yang membahayakan mereka. Kalimat-kalimat yang indah yang disusun bisa kita kembangkan. Anda bakat apa sih? Anda Anda ahli tukang membuat cerita, buku-buku, penulis novel misalnya. Mungkin selama ini novel Anda tidak bagus. Bagaimana menjadi novel-novel yang menjadi sebab orang cinta kepada Nabi SAW? Atau tulisan-tulisan cerita, hikayat yang menjadikan dekat Nabi SAW. Apa yang Anda miliki? Intinya kita harus membuat satu perkumpulan atau satu kegiatan yang menjadikan sekaligus satu tendang dua hal. Menjadikan kita tidak tenggelam dalam arena atau sesuatu hal yang membahayakan internet dan bahaya-bahayanya, tapi diam-diam kita kebawa kepada sesuatu yang baik. Ini ide. Mungkin semua harus berkembang hari ini. Anda punya kemampuan dalam bidang apa yang Anda miliki? Sudah waktunya kita. Kalau kita ingin membalikan anak-anak kita kepada keselamatan dunia dan akhirat, untuk membawa hati anak kita kepada kecintaan kepada Rasulullah SAW, kepada kebaikan, kepada kemuliaan yang diajarkan Nabi, sehingga mereka secara perlahan akan terjauhkan dari hiburan-hiburan yang dihadirkan yang melalui media dunia internet dengan bermacam-macam cara. Mereka dengan bermacam-macam cara, kita harus punya tandingan bermacam-macam cara kebaikan. Ini adalah termasuk memperhatikan tarbiyah, memahami pertumbuhan. Jadi anak kita ini kita tumbuhkan dalam kebiasaan yang baik supaya jangan sampai mereka tumbuh dari kecil sudah dipegang oleh orang tuanya dengan handphone, tak taunya mereka tumbuh di sini. Mana tarbiyat? Jadi kita ingin membangun anak kita tumbuh besar dengan pembiasaan yang baik, sesuatu yang baik. Termasuk beliau katakan, ayo mungkin di rumah kita membuat, mohon maaf, masak bersama. 2 jam masak bersama, oke. Jangan tandingannya ngaji, udah bisa ngaji. Ya, belum tentu dia ngaji nyaman. Belum biasa. Yang penting hindar dulu dari dunia ini, internet membahayakan daripada di kamar 2 jam dengan internet. Anda sebagai seorang ibu dengan cerdas mengajak anak Anda masak 2 jam, Anda sudah menyelamatkan 2 jam daripada tenggelam. Mungkin di belakang rumah Anda ada pohon rindang, Anda duduk minum teh bersama di sana. Atau ayo kegiatan di rumah. Dan memang beliau akhir-akhir ini telah sangat peduli dengan urusan rumah. Wahai para orang tua, para keluarga, ayo hidupkan di rumah, kita buat acara bermacam-macam sehingga mengurangi anak kita dari keterikatan dengan dunia maya tersebut. Ini yang perlu kita hadirkan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga menyebutkan di akhir ini, kata beliau, harapannya adalah setelah ini. Tentunya bukan sekedar telinga kita mendengar. Ada kesadaran dari semuanya untuk kembali ke rumah, membuat perubahan di rumah. Jangan nunggu nanti, nunggu hancur, nunggu rusak, tidak. Kita sudah waktunya pulang dari tempat ini. Majelis ini harus ada gunanya. Anda jauh dari tempat, Anda datang dari tempat yang berbeda-beda, jauh. Anda tinggalkan kerjaan Anda dengan perjalanan, dengan berdesak-desakannya, dengan panasnya semacam ini. Kalau Anda pulang tidak membawa sesuatu, Anda akan rugi. Pastikan rumah Anda. Nasihat beliau. Bagaimana membuat suasana yang indah di rumah sehingga anak-anak Anda ini tidak tenggelam dalam dunia maya.
keluarga Anda tidak tenggelam dari dunia maya. Kemudian juga kalau kita kembali kepada apa yang beliau sampaikan dalam kesempatan yang berbeda, memang harus ada tadhamun kalau beliau sampaikan. Kalau nukil dari beliau, biarpun kami sisipkan sah-sah aja. Ini bukan nambah dalamnya. Beliau tadhamun, tolong menolong. Orang tua harus beri contoh dalam urusan itu. Jangan sampai bapak ibunya juga Masya Allah, wah kalau sudah namanya handphone nempel di kuping. Akhirnya ditiru oleh anaknya. Bagaimana bisa membangun anaknya menjadi baik? Akan tapi orang tua membuat acara kegiatan yang indah, yang menarik, sehingga anak-anak kita akan terjauh daripada dunia maya tersebut. Kemudian setelah itu maka akan kembali anak kita kepada kecintaan dan Nabi. Hati-hati hari ini, karena di media-media bermacam-macam propaganda yang menyesatkan, yang merusak, banyak di situ yang menjadikan kita benci kepada sesuatu yang dicintai Nabi. Kita ingin kembalikan anak-anak kita menjadi cinta kepada ulama, yang hari ini mulai dirusak citra ulama, cinta kepada dzurriyyah Nabi, hal ini juga yang mulai dirusak. Kita akan kembalikan dengan ini semuanya. Kuncinya adalah bagaimana anak kita bawa kepada cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tentunya setelah ini harus ada doa dari beliau. Semoga kata beliau di akhir ini, doa sebelum doa beliau. Dari kalimat disampaikan, semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa merasakan indahnya berislam, kata beliau. Jadi merasa menjadi umat Nabi itu merasa nyaman, merasakan lezatnya iman di dalam hati kita, sehingga kata beliau kita benar-benar menjadi seorang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sejati, solihin, solihat sejati, yang dipenuhi dengan segala kebaikan, dipenuhi dengan cinta di hati kita. Lalu beliau mengutip dari salah satu salawat, tibbil qulubi wa dawaiha, semuanya kembali kepada Nabi, yang Nabi tidak lain adalah tibbil qulub, obat hati, wa tawah dawaiha, penawar hati, wa tibbil wa afiyatil abdani wa syifaiha, untuk kesehatan jasad kembali kepada suri tauladan Nabi, syifaiha wa afiyatil abdani wa jasadiha wa nuril absari wa diaiha, yang menjadikan mata kita bercahaya, bisa melihat yang benar, yang baik. Itu adalah salawat yang sering kita dengar dengan salawat tibbil qulub, dijadikan pungkasan kalimat-kalimat beliau. Kembali kepada semuanya, ternyata penyakit-penyakit itu, baik penyakit zahir dan batin, kuncinya adalah kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari beliau ada doa, dan kami mungkin sedikit nyinggung tentang beliau. Beliau adalah guru mulia kami, yang kami dengan beliau cukup lama, bertahun-tahun, dan semua yang terjadi di Al-Bahjah ini adalah isyarat-isyarat dari beliau, petunjuk-petunjuk dari beliau. Mungkin kalau kita ingin bangun pesantren, tentu petunjuk guru. Mungkin sedikit kami hadirkan bagaimana beliau memberikan isyarat. Waktu itu kita minta petunjuk kepada beliau, kalau pengen bangun pondok, mulai dari jangan di Jakarta, tapi jangan jauh dari Jakarta. Tentunya balik itu tidak tahu. Memang kalau langsung di Jakarta kayaknya beli rumah satu petak susah. Ternyata kita mulai dari tempat ini. Dan semoga, dan alhamdulillah setelah ini banyak pejuang-pejuang, Masya Allah ini, di samping ini tidak ada pembedaan antara kiri dengan kanan, tidak kasih pagar ini, tidak ada pembedaan. Cuman kami ingin bahwasanya yang berada di sebelah kiri nanti bisa masuk sebelah kanan. Mungkin nanti kita sampaikan, karena ini banyak pejuang. Pejuang arti apa? Orang tidak hanya kenal majelis ini, tapi orang ini akan berjuang di tempat ini sampai mati. Dan nanti insya Allah ada kalimat yang perlu kami sampaikan tentang program-program ke depan, insya Allah akan. Tapi kita akan mendengar, beliau adalah guru kami, dan beliau telah Masya Allah mendidik para ulama-ulama muda, khususnya yang ada di Hadramut sana, telah banyak menjadi pemikir-pemikir di Hadramut sana, dan juga tersebar di penjuru. Dan alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesempatan untuk dengan beliau dalam waktu yang cukup panjang, dan semua yang terjadi di pondok ini adalah tidak lepas dari isyarat-isyarat beliau, petunjuk-petunjuk dari beliau, guru mulia Buya Al-Habib Abdullah Muhammad Bahrun. Bahkan kisah pernikahan kami pun juga petunjuk dari beliau, pulang petunjuk dari beliau, apapun sudah dari beliau. Paling enak jadi murid, nggak usah terlalu banyak mikir bagaimana, langsung suruh gini gitu, biarpun kadang berat, akan tapi ternyata buahnya adalah ini. Bahkan termasuk kedatangan ini para sepuh juga petunjuk beliau. Ingat ya Yahya, untuk membangun sebuah kejayaan dalam berdakwah adalah bukan dengan materi duitmu yang banyak, atau kawanmu yang banyak. Nah, termasuk alhamdulillah hari ini kita diberi Allah kawan yang banyak. Ini petunjuk dari beliau. Ini kawan-kawan yang banyak, subhanallah. Mereka luar biasa.
Dan Anda juga harus sama, nggak ada beda setelah itu. Kita semuanya berjuang untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan mendengar doa dari Fadilatul Habib, insyaallah ini kalau diamini yang serius. Fadhal, amin, 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 amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, afiyatil abdani wa shifaa wa nurul absari wa dhiyaa wa ala alihi wa sahbihi. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرغ بعد فرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مأثوما ولا محروما. ونسألك اللهم أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وتجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة من أمرتنا بمحبته. اللهم اعمر بيوتنا بالمودة والرحمة والسكينة والخير والصلاح والفلاح. وحبب إلينا الخير وحبب إلينا أهل الخير وحبب إلينا الوالدين وحبب إلى الوالدين الأولاد واجعلنا من الوصولين للأرحام. واجعلنا متحابين في الله متآخين في الله متجالسين في الله متزاورين في الله من الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ونسألك أن تحفظ أندونيسيا وتحفظ اليمن تحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وتكفينا شر أعدائنا وشر أعداء الدين. ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان ومن توهيمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل رابطتنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم رابطة لا تنفك واجعل محبتنا إليه أعظم من كل محبة أعطيتنا. اجعل محبتنا إليه سببا في فلاحنا ونجاحنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. اللهم اجعلنا معه اللهم أرنا في الدنيا زيارته ورؤيته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في الجنان رؤيته. واجمع بيننا وبينه في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح الراعي والرعية واصلح الأمة الإسلامية واحفظ المسلمين في فلسطين وفي كل مكان ورد عنهم كيد أعداء الدين وألف بين القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب. ونسألك اللهم زيادة في الدين يا رب العالمين وبركة في العمر. ونسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير الحبيب. ما شاء الله أكرمك الله. السلام عليكم. ما شاء الله شاكرين. جزاكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. Insyaallah cukup insyaallah. Jazakumullah. Kami atas kekurangan tentu terjemahan kami banyak kurangnya karena yang beliau sampaikan tentu jauh lebih luas daripada yang kami sampaikan, kami terjemahkan. Tapi insyaallah dengan ketulusan Anda semuanya Allah memberikan pemahaman yang lebih dari yang kami terjemahkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.